Oke, buat malah apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kita diskusi. Kalau pertanyaan tuh lebih, uh, maksudnya pertanyaan general biasanya tuh lebih ke kayak pekerjaannya atau kayak gimana ya? Boleh, Aku kan pekerjaan, agak CV, kurang ini tahap sih. rekrutmen, LinkedIn, kendalamu sejauh ini nyari kerja apa, gitu-gitu boleh. Ayo, kalau sejauh ini aku tuh masih nyari kerja yang di bagian back office ya, karena aku Mhm. tuh orangnya tuh lumayan ya introvert. Terus kalau untuk apa namanya nyari kerja yang di front office gitu tuh agak takut berhadapan sama orang banyak ya, apalagi karakter orang kan beda-beda. Jadi aku lebih nyari ke kerjaan yang di back office. Sedangkan kalau di kerjaan di daerah sini tuh jarang banget yang kayak back office terus dia apa namanya yang bisa long term gitu, pengennya ya cari kerja yang bisa long term ya kan, biar nggak perlu nyari-nyari kerjaan lagi, soalnya biasanya kalau udah agak berumur nih nanti dia disudahi kontraknya atau bagaimana gitu. Kira-kira Mhm. apa ya maksudnya yang cocok untuk pindah jalur gitu loh, istilahnya kan aku udah 2 tahun ini aku di e-commerce spesialis, terus aku mau pindah jalur misal kayak di administrasi atau ke di bidang lain gitu, harus ngapain dulu nih kira-kira? Oke, sebenarnya aku dengarnya jadi ada beberapa pertanyaan dan beberapa kendala ya di sini ya. Pertama adalah Iya, gimana caranya kamu nanti bisa menemukan pekerjaan yang hubungannya sama back office, ya kan? Apa yang harus dilakukan dulu. Kemudian kalau mencari pekerjaan yang back office itu cukup susah di kotamu, itu caranya harus gimana gitu-gitu ya. Oke, aku jawab satu-satu dulu. Jadi pada saat kamu ingin bekerja dalam suatu profesi dulu, maka yang harus kamu tentukan itu profesinya itu apa. Nah, masalahnya gini, satu satu keahlian orang itu bisa cocok untuk beberapa profesi. Misalkan kamu lulusan A itu nggak cuma bisa untuk satu profesi, dia bisa untuk profesi B, C, D, E kayak gitu. Jadi untuk awalan yang apa yang harus kamu lakukan adalah tentukan dulu kamu tuh pengennya jadi apa. Itu tulis dulu tuh gitu. Kamu bikin listnya sendiri gitu. Oh, aku pengen tadi ya ini dah. Jadi kamu punya daftar profesi impian intinya gitu. Setelah kamu punya daftar profesi impian, yang selanjutnya kamu lakukan itu adalah mencari tugas tanggung jawab dari masing-masing profesi impianmu itu tadi. Mungkin beberapa profesi impianmu itu kan kamu belum pernah. Nah, cari tahu dulu, jangan hanya sekedar yang dikasih tahu sama temen atau katanya-katanya atau yang kamu observasi cuma yang kelihatan aja gitu. Tapi kamu cari yang ada di internet dulu gitu. Browsing aja, oh aku udah punya berapa? 10, 20 daftar profesi yang dipengen, cari satu-satu gitu. Tugas tanggung jawab staf administrasi, KPS staf administrasi gitu-gitu. Kumpulkan. Setelah kamu punya kumpulan profesi incaran, kamu langsung mencari kumpulan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing profesi tadi. Profesi ini tanggung jawabnya ini, profesi ini tanggung jawabnya ini, profesi ini tanggung jawabnya ini gitu. Setelah punya kumpulan tanggung jawab tadi yang ada banyak gitu, nanti kamu bisa pakai Excel aja buat ngerekap aja gitu. Profesi ini tugas-tugasnya ini. Oke. Nah, setelah ada tugas tanggung jawab kan pekerjaan itu kan tidak dilakukan secara manual. Pasti kan ada tools-tools gitu kan. Nah, setelah kamu tahu tugas tanggung jawabnya apa, di sini kamu cari tadi akhirnya tools yang dibutuhkan untuk mensupport profesi-profesi tadi gitu. Oh, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, apalagi situs-situs ini, tools-tools desain tertentu kah atau ada apa gitu-gitu. Dah. Jadi setelah punya kumpulan kumpulan profesi, kamu punya kumpulan tanggung jawab dari profesi itu. Setelah itu kamu punya kumpulan tools dari profesi itu. Kamu juga bisa nyari apa kumpulan skill, khususnya skill teknis. Harus bisa ngapain gitu. Aku pengen jadi cook, tanggung jawabnya tuh masak ini gini. Toolsnya tuh ada penggorengan, panci, ini gitu, alat-alatnya. Skillnya harus bisa masak, ngerebus, numis, bakar, ini gitu. Jadi akhirnya kamu benar-benar punya tadi jelas gitu ya. Profesi yang kamu pengen ini dia itu tuntutannya tanggung jawabnya tuh secara umum ini, skill yang dibutuhkan ini, tools sebagai alat pembantunya ini kayak gitu. Nah, setelah kamu punya itu kan jadi kan punya kumpulan semua tuh.
ya kan? Urut itu dari profesi impian sampai detail-detailnya. Setelah itu kamu kasih warna tuh, kasih warna, kasih warnanya tuh apa? Yang berkaitan sama tanggung jawab, skill sama tools tadi, gitu. Misal kasih 3 warna, merah, kuning, hijau, misalkan. Merah, merah itu untuk yang tanggung jawab yang kamu nggak pernah, tools yang nggak pernah dan nggak bisa, misalkan gitu juga. Jadi yang nggak pernah baru tahu, belum bisa sama sekali kasih warna merah. Kuning itu misalkan untuk yang kamu pernah tapi belum terlatih atau durasinya belum lama gitu, atau yang bisa tapi belum lancar, kasih warna kuning. Nanti ada yang kamu kasih warna hijau, artinya saya udah pernah, menurut saya udah mahir di situ, udah jago di situ gitu. Akhirnya jadi kamu tahu tuh dari sekian profesi yang aku pengen, tanggung jawabnya kan ini. Mana yang sebenarnya tuh dari situ tuh kemampuannya aku udah tahu, tools yang dibutuhkan aku udah tahu, udah pernah gitu. Yang paling mendekati yang ada warna hijaunya, yang masih beberapa ada warna kuningnya ya, kamu sambil ngelamar-ngelamar kerja, kamu sambil belajar itu gitu. Nanti yang masih banyak warna merah-merahnya ya, yaitu kamu juga harus kejar biar nggak jadi merah, biar jadi kuning langsung jadi hijau gitu. Biar nanti di depan HRD kamu nggak cuma sekedar modal pengen aja. Kan tadi kamu pengen cross misalkan tadi gitu, yang hubungan sama marketplace mau ke admin gitu. Jangan sekedar pengen saja gitu, tapi kamu bisa itu. Nah, clustering semacam ini harus kamu lakukan karena balik lagi perusahaan itu ngerekrut orang yang tidak hanya bermodalkan pengen, tapi juga ada modalnya. Modalnya ya modal pengetahuan dan pengalaman. Nah, pengetahuan dan pengalaman ini macam-macam. Ada pengetahuan dan pengalaman dari pendidikan, entah itu pendidikan formal atau non formal, belum pengalaman kerja, organisasi, kepanitiaan, perlombaan, kursus ini itu dan lain-lain. Punya nggak? Kalau udah punya, pastikan sudah tertulis dengan baik di CV, maupun kalau ada yang perlu dilampirin, lampirin. Bahkan yang harus ditulis secara lengkap di sosial media, di platform job seeker nih, misalkan di Jobstreet, di mana dilengkapi. Termasuk yang kamu nanti akan tulis di LinkedIn gitu. Nah, setelah melakukan itu semua, harapannya adalah kamu sudah punya kemampuannya. Kemampuan tersebut sudah tertulis dengan rapi di dokumen yang kamu pakai untuk lamar kerja gitu. Jadi nanti kalau pas kamu ngirim lamaran, harapannya orang udah tertarik di awal. Kenapa? Karena suka nggak suka kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Tapi aku kayaknya nggak nyambung. Aku misalkan kerjanya tadinya marketplace spesialis terus sekarang jadi admin. Loh, kamu megang marketplace tadi kan pasti ada kegiatan administrasinya. Tonjolin itu kayak gitu. Jadi kalau nanti di interview juga sama loh. Ini kamu kerja jadi megang marketplace, tapi kenapa daftar jadi admin? Seolah-olah kamu mau ngomong loh, tapi kan kegiatan marketplace ini saya juga ada kegiatan administrasinya gitu. Nah, itu udah dijabarkan dengan baik di dokumen yang kamu kirimkan ke mereka gitu. Tapi untuk awal tadi identifikasinya gitu dulu. Karena sambil kamu sibuk lamar kerja, kamu juga harus sibuk tadi yang masih warna kuning, yang belum lancar dibikin lancar, yang belum tahu sama sekali harus tahu gitu. Menyesuaikan diri secepat mungkin kayak gitu. Nah, kalau itu udah selesai, dalam tanda kutip itu udah selesai di kamunya nih. Sekarang tinggal cari lokernya, gitu. Nah, lokernya tadi, kamu harus paham, ada loker-loker tertentu yang cara mencarinya tuh harus unik, gitu. Loker-loker yang ada di kota-kota besar dan kota-kota kecil pasti beda. Kalau kamu mencari loker yang seluruh Indonesia nih, aku ngomongin Indonesia aja ya gitu. Itu akan lebih mudah daripada nyari loker di kota tertentu. Apalagi kotanya itu misalkan bukan ibu kota provinsi, bukan pusat-pusatnya kabupaten kota yang besar kayak gitu. Nah, itu kamu harus tentukan. Susah. Ya, gitu. Nah, kamu nentukannya gimana? Lihat dulu kebiasaan distribusi lowongan pekerjaan di tempatmu itu gimana. Ada beberapa kota-kota yang informasinya tuh misalkan lebih banyak lewat job portal A gitu. Di sini nggak ada, di LinkedIn jarang. Ya udah, kamu carikan di situ, ya kan? Ada yang lebih banyak lewat Instagram misalkan gitu, lewat Instagram. Ada yang lewat di senakar kota kabupaten terdekat. Cari itu di situ gitu. Di sini seringnya malah ditempel-tempel Mas, di banyak PT-PT pasang banner gitu-gitu. Ya udah carinya ikut pakai cara itu gitu-gitu. Karena kita beda-beda, beda kota tuh distribusi info lokernya tuh beda-beda kayak gitu.
Itu kamu harus menyesuaikan dulu tuh biasa distribusinya secara umum kayak gimana. Nah, berkaitan sama loker gitu, kita itu juga jangan, apalagi loker lokal kayak tadi, kita jangan ter apa ya, terkungkung gitu, hanya melihat dari sisi lokernya. Kalau kita lagi nyari loker, selain kita nyari loker, kita nyari orang gitu. Jadi kalau kita ngerasa di kota-kota tersebut kalau lokernya susah ya gitu, maka sekarang kamu fungsinya adalah nyari kenalan baru di kota itu. Untuk apa? Sebagai informanmu gitu. Mungkin kamu udah habis nih idenya nyari lokernya lewat mana. Tapi kan orang-orang di kota itu, misalkan di kotamu misalkan yang udah kerja kan banyak. Nah, cari akses buat kenalan sama mereka. Nah, cara paling gampang gimana? Online pakai LinkedIn gitu. Jadi bukalah LinkedIn, cari orang-orang yang bekerja yang berasal dari kotamu. Apakah harus HRD? Ya kalau HRD ya jelas diutamakan. Koneksi ke HRD-HRD yang ada di kotamu dan sekitarnya, misalkan. Itu boleh. Nggak harus di dalam satu kota sih, mungkin bisa radiusnya lebih gede, kayak satu provinsi. Kayak gitu. Itu HRD-nya kamu connect sebanyak mungkin. Kayak gitu. Selain HRD, kamu juga bisa connect ke orang-orang yang dia itu profesinya itu bisa jadi user kamu. Misalkan kamu pengen ngelamar kerja jadi seorang finance staff. Cari orang yang jabatannya udah jadi finance manager atau finance supervisor yang ada di kotamu gitu. Connect lah sama mereka. Nanti pada saat kita connect, ngobrol, mempertahankan obrolan secara profesional, nanti pasti kamu bisa menemukan celah untuk nanya, Ibu, Bapak, saat ini saya sedang mencari kesempatan menjadi seorang ini. Apakah di kantor Ibu sedang membutuhkan ini? Apakah Bapak sedang membutuhkan seorang anggota tim, gitu-gitu. Tapi paling nggak udah ada networking dulu. Karena kalau nyari loker itu nggak melulu nyari lokernya langsung. Betul, nyari kesempatan kerja itu yang dicari lokernya. Kalau lokernya terbatas, cari orangnya. Begitu. Gitu, itu harus dilakukan. Nah, selain nyari orangnya, kamu nyari apanya? Ketiga adalah nyari perusahaannya. Loh, aneh ya. Loh, kalau udah ada loker kan ada perusahaan, Kak. Kok setelah nyari loker, hierarki nomor dua nyari orang. Yang nomor tiga kok nyari perusahaan? Maksudnya gimana? Walaupun kamu orang kota situ, aku yakin kamu mungkin nggak bakal hafal semua perusahaan yang ada di kotamu. Walaupun kotamu itu kota kecil. Di luar sana tuh Iya pasti benar. ada perusahaan yang mungkin butuh orang kayak kamu, tapi kamunya nggak kenal. Makanya kamu selanjutnya ya setelah nyari loker, udah kamu explore nanti gimana, terus habis itu nyari orang, kamu explore gimana, terus nanti yang level paling bawah, level tiganya itu adalah nyari perusahaan. Temukan perusahaan-perusahaan di sekitar tempatmu yang mungkin kamu belum kenal. Caranya di gimana? Searching, filtering lagi tadi di LinkedIn bisa, pakai Google Maps bisa, kayak gitu. Kamu bisa tuh main Google Maps biar menemukan perusahaan-perusahaan itu. Temukan di Google Maps, dari Google Maps kamu lempar ke Google Search atau kamu lempar ke LinkedIn gitu-gitu. Untuk menemukan perusahaan-perusahaan yang mungkin nggak kamu kenal tapi ada di peta gitu. Gitu. Itu yang bisa dilakukan kayak gitu. Setelah itu semua apa yang bisa dilakukan lagi kalau untuk lowongan kerja yang lokal gitu ya gitu. Itu adalah melalui jalur referensi gitu. Referensi di sini yang aku maksud adalah cari orang yang mungkin kamu pernah kenal di pengalaman profesionalmu sebelum-sebelumnya, entah mantan guru, mantan dosen, kakak tingkat, adik tingkat, mantan mentor, tetangga, saudara, tetangganya tetangga, apapun itulah gitu. Ya, itu untuk dimintai referensi gitu. Mungkin dari mereka juga ada solusi-solusi semacam tadi. Kayak gitu. Itu juga bisa gitu. Lalu apa yang bisa kamu lakukan lagi kalau nyari lowongan kerja yang lokal kayak tadi? Branding. Itu branding itu adalah cara paling efektif juga untuk jangka menengah sampai jangka panjang kayak gitu. Branding di sini aku sebut adalah gunakanlah sosial mediamu apapun kalau bisa sebanyak mungkin untuk membangun citra kamu biar kamu dikenal sebagai orang yang ahli di bidang yang lagi pengen kamu lamar. Gimana caranya orang kalau ngunjungin LinkedIn-ku tuh yakin kalau aku jago di bidang tadi sosial media dan admin. Gimana caranya orang ngunjungin Instagramku, mereka yakin kalau aku dijago di bidang admin. Gimana kalau misalkan ngunjungin TikTokku juga sama dan lain-lain, kayak gitu. Nah, ini butuh konsistensi untuk tadi bernetworking tapi secara online gitu. Di sini pasti kegiatannya tuh berkaitan dengan bikin konten-konten tertentu yang rutin, yang mungkin nanti bahkan kalau kamu udah dapat kerja ini harus konsisten. Jadi menggunakan sosial media lebih dari untuk sekedar
hiburan atau untuk kebutuhan pribadi, tapi untuk bangun branding kayak tadi gitu. Nah, kalau itu semua dilakukan, aku yakin jumlah lowongan kerja setiap harinya, harian gitu ya, yang bisa kamu follow up pasti banyak. Dan ada banyak cara kok kalau misalkan kamu pengen kayak tadi, yaitu apa? Banyak nanya gitu. Kadang-kadang tuh kan kalau teman-teman yang berasal dari kota yang mungkin nggak terlalu besar gitu, kalau nggak ada loker biasanya hobinya ngapain? Aku ngeprint CV dan dokumen, aku titipin ke satpamnya, aku titipin ke security-nya kan pada kayak gitu tuh, ya kan? Nah, Ya. apakah aku sarankan untuk melakukan itu? Ya kalau mau melakukan itu silahkan. Tapi kan ada cara lain, cara online gitu. Kalau kita ambil aja logikanya gitu. Kalau orang biasanya cara-cara jadul ya, aku sebut cara jadul ini soalnya. Jadi kamu ada perusahaan gede bagus, nggak ada loker, kamu ngeprint lamaran, dikirimin, dititipin ke security, ya kan? Kenapa kamu nggak ngelakuin itu tapi secara online gitu? Ada perusahaan, kamu lihat ada websitenya, lagi nggak buka loker, tapi perusahaan ini tuh deket rumahmu. Lah di situ ada WA, di situ ada email. Kenapa nggak kirimin email kayak gitu? Buat nanya ada info loker enggak? Kalau perlu sambil sambil nanya sambil ngelampirin CV-mu. Itu nggak ada bedanya sama kayak tadi nitipin kayak tadi gitu. Kalau kamu nitipin harus modalnya ada transportasi lah, harus gini lah dan lain-lain. Kalau ini kan duduk aja udah bisa kayak tadi sama gitu. Nah, itu bisa dilakukan lagi. Terus balik lagi apalagi yang bisa dilakukan? Mungkin ada variasi variasi radius. Jadi misalkan, oh aku sekarang bisanya cuma kerja di daerah sini, di kota ini. Mungkin kamu harus mau kotanya diperluas dikit lah, nggak di kota, misal ke kabupaten gitu. Radiusnya lebih diperluas gitu. Harus memungkinkan nggak untuk open minded ke arah sana kayak gitu. Karena kan aku nggak ngerti kondisinya gimana kan, gitu. Nah itu yang harus dilakukan gitu. Nah, Ya. kalau udah ngelakuin itu semua ya harusnya yang tadi kendala yang berkaitan sama pertanyaanmu itu udah kejawab gitu bahwa apa yang harus aku lakukan pertama ya tadi membangun kesan dan memang memiliki kemampuan biar kamu tidak hanya dilihat bahwa hanya sekedar pengen pindah jalur tapi punya modalnya gitu. Dan yang kedua adalah tidak mengalami kebingungan saat merasa bahwa di kota ini kok lokernya cuma itu-itu aja gitu. Ingat, ngejar loker itu nggak cuma yang dikejar tuh nggak cuma lokernya gitu. Kamu bisa ngejar orangnya, kamu bisa ngejar perusahaannya kayak gitu. Itu sih jawaban umumku sih dari pertanyaan pertamamu tadi gitu. Mungkin ada pertanyaan tambahan yang sifatnya umum atau ada hal lain mungkin kendalamu sejauh ini dalam ngelamar-ngelamar kerja gitu. Ada lagi nggak apa gitu? Kalau aku tuh dulu-dulu tuh sering ini ngechat HR lewat LinkedIn gitu. Jadi aku Hmm. apa namanya nanya loker gitu kan. Terus nanti Mm-mm. paling dialihin untuk kirim ke email atau nanti langsung disuruh kirim CV ke situ. Nah, pengen tanya ini sebenarnya format untuk ngechat HR di apa namanya di LinkedIn yang uh, bener, bukannya kayak baik dan benar gitu itu kayak gimana sih? Kayak aku Ya, takut mm-mm. kadang tuh ada yang balas, ada yang enggak gitu kan. Takutnya kurang tepat nih format chatku ke mereka. Oke. Jadi sebenarnya untuk chat HR itu aturannya sama seperti chat ke siapapun ya gitu. Sama gitu bahwa kita harus menggunakan bahasa yang profesional dan jelas gitu. Dan kita ibaratnya tuh di sini tuh memposisikan diri sebagai kita tuh yang butuh gitu. Kita tuh yang butuh, orang lain nggak kenal kita. Artinya ya apa? Jelas pada saat chat itu kamu harus memperkenalkan diri dulu, baru menyampaikan maksud gitu. Nah, untuk perkenalan diri dan menyampaikan maksud tadi, bahasanya tuh kalau bahasaku tuh ya jangan terlalu agresif gitu. Ada yang nanya langsung panjang, langsung dicecar kayak gitu. Nanti dulu gitu. Mungkin kamu bisa ngobrol-ngobrol dulu aja gitu. Misalkan aku connect ke kamu nih gitu kan, terus di ACC. Ya udah aku chat aja, selamat siang Bu Kumala. Terima kasih sudah menerima permintaan koneksi saya di LinkedIn. Perkenalkan nama saya Aga. Salam kenal Bu, semoga Ibu sehat selalu gitu aja. Aku nggak nanya dulu soal Oh, loker gitu. gitu. Ya biar dibalas aja dulu, dibalas gak nih kira-kira udah aku doain bagus gitu. Kalau urusan dibalas atau enggak ya nggak masalah itu wajar. Pasti ada yang balas ada yang enggak gitu. Ah, nanti kalau udah dibales baru lagi oh terima kasih Bu Kumala Bu mohon arahan dan informasinya gitu.
saya berminat untuk bekerja di PT ini. Namun saya sudah mencoba cek ke website dan sosial media perusahaan ibu bahwa di sana tidak ada info lowongan pekerjaan. Mohon informasi sebenarnya untuk informasi lowongan pekerjaan yang sedang tersedia di perusahaan ibu itu didistribusikan lewat mana ya Bu gitu. Nanya aja gitu. Itu. Oh, Jadi nanya itu kamu udah ngecek, jangan sampai kamu nanya kayak gitu langsung. Kamu udah ngecek Instagramnya belum? Kamu udah ngecek websitenya belum? Belum Bu lah. Gimana sih? Nanya dicek dulu gitu. Gitu baik. itu yang bisa dilakukan, ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Nah setelah nanya, kalaupun nanti dia nggak jawab, ada tuh orang yang misalkan lewat LinkedIn kamu tanya nggak jawab, tapi dia bikin postingan tuh terusan jadi aktif gitu. Ya udah kamu komen aja postingannya, kamu ikut terlibat dalam komunikasi itu, nggak melulu soal pertanyaanmu gitu. Lama-lama kan kamu pastikan dapat respectnya di situ Ya, gitu. ada interestnya gitu ya. Iya gitu, bangun koneksi itu memang kayak gitu jangka panjang ya gitu. Jadi nggak harus langsung nanya, ada kebutuhan langsung nanya, kalau nggak langsung pergi gitu. Ya nggak kayak gitu gitu. LinkedIn itu platform networking gitu. LinkedIn bukan marketplace yang jual beli udah jual beli putus gitu. Tapi dia lebih ke networking gitu. Nah dengan fungsi networking tadi yang bisa kamu lakukan ya kayak tadi gitu. Dan kalau nggak dibalas ya nggak masalah gitu. Recruiter tuh ada jutaan di LinkedIn, orangnya tuh ada banyak gitu. Jadi kalau nggak balas satu dua ya biasa aja, B aja gitu. Nanti pasti ada yang balas gitu. Termasuk nanti kamu connect aja tuh ke orang-orang yang statusnya masih jadi mahasiswa atau baru jadi fresh graduate psikologi gitu. Itu kan cepet lambat orang-orangnya akan jadi recruiter kan gitu. Nah connect aja sama mereka-mereka udah jadi teman bagus gitu. Nanti kalau mereka udah jadi HR jadi recruiter mungkin kan kamu bisa ngobrol sama mereka nggak perlu formal-formal gitu. Ya itu yang salah Oh, satu yang aku lakukan juga ya kayak begitu gitu. Aku udah misalkan yang join ke grup lokerku tuh masih jadi fresh graduate psikologi gitu. Terus nanti dia dapat kerja ya gitu. Ya sudah gitu. Ntar kalau aku lagi nanya loker ya aku nggak bakalan ngechat, Bu, ada info lokernya gak gitu. Karena aku udah akrab misalnya sama kamu nih, kamu HRD gitu kan. Aku udah akrab kan sama kamu, ya udah ngechat aja biasa. Malah ada loker nggak? Sini-sini share dong. Udah kayak gitu mintanya gitu. Lah keakraban kayak gitu apakah iya bisa aku bangun sehari dua hari setelah aku connect kan enggak gitu. Nah, kamu harus punya kayak begitu kesadaran ke arah sana bahwa networking itu penting sekali gitu. Jadi ada usaha yang kamu lakukan untuk memperoleh loker dan informasi jangka pendek, tapi kamu juga harus investasi networking jangka panjang kayak gitu. Kan ibaratnya sekarang misalnya gini, kan nggak ada yang tahu ya. Mungkin ya ini aku cuma mau mungkin. Mungkin sekarang kamu lagi bisa nyari loker yang lokal di sekitar kotamu aja. Tapi kan mana tahu kan iya, beberapa tahun lagi besok ternyata bisa lebih luas gitu loh. Kan nggak ada yang tahu itu gitu. iya sih Gitu. bisa jadi. Nah, gitu. Karena ada yang namanya istilahnya itu possibility of a new reality. Apa itu namanya? Kemungkinan realitas baru gitu di masa akan datang. Karena kamu nggak ngerti, ya udah invest aja dari sekarang gitu. Invest pertemanan kan itu gampang gitu. Sangat mudah gitu. Gitu. Nah, itu yang bisa kamu lakukan. Gitu. Dah, sementara itu. Ada lagi nggak pertanyaan? Kamu kalau sambil minum juga boleh loh. Terus apa lagi? Oh iya, kebetulan udah nyiapin nih. Hmm. Ada pertanyaan lagi nggak? Apa ya? Mau nanya paling ke soal CV ya, tapi katanya ini Ya, kan CV nanti di kita sesi-sesi nanya-nanya dulu ya, sesi baca reviewnya ini. besok-besok. Mm, nanti Oh iya, kalau oke kalau deh. soal ini kendalamu sejauh ini apa soal apply job misalkan kamu paling sering gagal di tahap apa misal Interview. interview Nggak kenapa tahu kenapa. kenapa Tahu aku tuh paling susah kayak untuk gimana ya? Aku tuh gugup gitu loh, gampang gugup parahnya. Jadi itu mungkin kalau ngomong lebih belibet. Kalau sebenarnya aku nggak ngafalin, cuman gak tau kenapa jadi kayak ngeblank gitu loh tiap ketemu sama orang baru atau apalagi kayak HR gitu kan. hmm. Nggak tahu. Susah dari dulu tuh susah banget tiap mau interview. Jadi emang pernah ya paling tuh gini. Jadi nanti interview HR-nya lolos nih. Hmm. Usernya nih yang ini nggak lolos, nggak tahu kenapa. Entah dia yang emang kurang cocok sama aku atau gimana. Oh oke jadi gini kalau berkaitan sama interview HR sama user tuh dua hal yang berbeda sih kalau kamu mau interview sama HR kamu lebih banyak nanti
berkaitan dengan menonjolkan apa ya, value personalmu gitu. Entah kepribadianmu, kecerdasanmu, gayamu berkomunikasi, gayamu berinteraksi. Karena kamu akan dibaca ini anak tuh dia karakternya, potensinya tuh kayak gimana sih? Bagaimana dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang ada, bagaimana dia nanti akan berinteraksi dengan masalah-masalah atau case-case tertentu dan lain-lain gitu-gitu. Jadi lebih kayak ke personal si orangnya itu. Kalau user lebih ke kesiapan anak ini kerja. Jadi misalkan Iya. user itu aku akan bayangin misalkan ini malah kalau aku rekrut tuh kira-kira cocok nggak ya sama aku ya gaya komunikasiku dan lain-lain. Ini anak udah bisa secara praktek udah bisa apa nih? Secara teori udah bisa apa nih? Aku kan misal aku usermu kan, aku kan udah punya tim nih. Kira-kira kamu bisa nyesuaiin diri dengan tim nggak? Bisa ngikutin kecepatan kerjanya nggak? Gitu. Kira-kira gampang diarahin nggak? Gitu. Dan lain-lain gitu. Ya semacam itu yang hubungannya sama teknis gitu. Jadi pada saat kamu menghadapi interview HR, kamu balik lagi yang berkaitan dengan interview itu kamu harus pelajari dua hal. Pertama ini yang ada di dalam kepala sini, kasih makan sini, sama latihan ngomongnya gitu. Yang di dalam kepala tuh apa? Ya baca ulang CV-mu, baca ulang dokumenmu, kayak gitu. Terus nanti di situ kamu juga baca riset soal perusahaan, riset soal posisi yang kamu lamar tadi. Misal kamu lamar staf administrasi, pahami betul itu tugas tanggung jawab staf admin itu gimana. Terus habis itu berkaitan dengan toolsnya, skillnya gitu. Ini sering kali aku misalkan contoh kayak gini nih, contoh kesalahan kalau ditanya interview. Apa kemampuan yang kamu kuasai untuk bekerja menjadi seorang staf administrasi gitu? Atau kenapa kamu merasa cocok menjadi seorang staf administrasi? Ya Bu, saya merasa cocok jadi seorang staf administrasi karena saya memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut. Saya juga bisa mengoperasikan Microsoft Office. Itu kayak umum banget gitu loh, kayak dangkal gitu. Kenapa gak dikasih contoh detail gitu? Saya memiliki pengalaman yang relevan dengan posisi tersebut sehingga saya yakin, ya apa relevansinya tuh apa? Explain gitu, gitu. Terus kayak saya juga Saya jelas memiliki juga. keterampilan, ya saya juga memiliki keterampilan menggunakan Microsoft Office. Saya memiliki keterampilan menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Itu anak SMP juga bisa, nggak perlu aku ngerekrut anak kuliah. Cuman kenapa nggak dijelasin gitu, gitu. Saya memiliki pengalaman pekerjaan dan magang total itu selama 5 tahun. Saya juga sudah terbiasa menggunakan tools-tools yang digunakan di bagian administrasi, baik itu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint itu sudah selama 9 tahun, Ibu. Yang 6 tahun itu selama SMA dan kuliah, dan 3 tahun adalah selama pengalaman kerja. Saat menggunakan Microsoft Word, saya terbiasa untuk menggunakannya untuk kegiatan administratif berupa pembuatan surat ini, penyusunan dokumen ini sebut. Saya juga terbiasa Hmm. menggunakan Excel untuk mengolah data ini. Saya menguasai rumus-rumus Excel yang berupa ini filtering yang berkaitan dengan ini VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, pivot table dan lain-lain. Saya juga pernah beberapa kali membuat misalkan dashboard ini detailin gitu. Kemudian saya juga terbiasa menggunakan Microsoft PowerPoint untuk membuat materi-materi presentasi yang pada saat itu sempat saya presentasikan di depan wali kota dan gubernur. Saat itu saya presentasi yang berkaitan dengan ini itu. Misalkan kayak gitu, kamu sebut aja. Jadi jangan cuma mentioning saya bisa Word, Excel, PowerPoint. Karena anak SMP lulusan SMP juga bisa ngomong, aku juga bisa Word, aku bisa Excel, bisa PowerPoint gitu. Karena kamu menyebut suatu kemampuan yang kamu miliki itu secara tidak spesial. Makanya pendengar itu ngedengarnya tuh kayak biasa aja, B aja. Semua orang yang lamar di administrasi pasti akan ngomong Word, Excel, PowerPoint. Pasti semua itu akan ngomong ngerekap data, nginput data, kayak gitu. Pasti akan ngomong ke arah sana. Kenapa kamu nggak ngomong secara lebih unik gitu? Saya terbiasa untuk mengelola korespondensi, surat dan dokumen gitu, misalkan gitu. Sebut angka gitu. Setiap harinya saya sering mengelola sekian ratus dokumen untuk gini. Setiap bulan dari pengalaman kerja sebelumnya saya biasanya ada laporan-laporan harian, laporan mingguan dan bulanan. Total ada sekitar 15 laporan setiap bulannya yang harus saya susun, yang masing-masing halamannya itu ada sekitar 50 sampai dengan 100 halaman yang harus saya siapkan dan saya distribusikan ke pihak-pihak terkait misalkan gitu-gitu. Atau apalagi sebut angka-angka di situ misalkan contohnya sekian dokumen, sekian lembar, sekian orang, sekian persen, sekian rupiah gitu-gitu. Itu kan lebih menarik gitu terukur kayak begitu. Karena balik lagi Word itu nggak sekedar bisa
ngetik, bisa Excel, nggak cuma sekedar bisa input gitu. Dan pada saat ngomong relevan nggak cuma sekedar ngomong relevan kayak tadi gitu. Jadi benar-benar harus yang semacam itu. Ini baru sisi apa yang akan kamu omongkan. Kamu juga harus belajar cara ngomongnya. Cara ngomongnya itu yang berkaitan sama ini komunikasi verbal dan non-verbalnya gitu. Secara verbal gimana caranya kamu ngomong secara meyakinkan dari pemilihan katanya, diksinya, ya kan, volumenya, intonasinya, artikulasinya gitu-gitu. Dari non-verbal juga sama. Gimana kamu berpakaiannya, gimana eye contact-nya ini, gimana ekspresimu, gimana gesture kamu, gimana postur kamu duduknya, dan lain-lain gitu. Belum nanti kalau online sama offline. Kalau offline gimana caranya kamu berpakaian, cara jalan, cara duduk, cara bersikap, cara presentasi, cara berkomunikasi dan lain-lain. Itu semua itu adalah satu rangkaian yang akan dinilai. Baik interview HR atau interview user, kamu harus kelihatan meyakinkan. Yang meyakinkan jawabannya dan meyakinkan cara menjawabnya, kan begitu? Gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Kalau kamu pernah gagal di interview HR atau interview user, wajar orang nggak semua orang interview langsung berhasil. Tapi di sini kamu kan udah bisa identifikasi diri sendiri. Misalkan tadi, aku kok ngerasa gugup. Nah, gugup itu kamu tanyain sama dirimu sendiri. Gugup itu bisa karena dua hal. Kamunya merasa kurang persiapan dari sisi jawaban dari pertanyaan. Ada orang yang gugup tuh karena ditanya tuh nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab itu tuh misalkan nggak bisa detail, nggak bisa gini. Dia nggak menguasai materi-materi yang ditanya. Padahal kadang yang ditanya tuh berkaitan sama yang kamu lakukan. Sebutkan, coba jelaskan penggunaan atau pengaplikasian Microsoft Office di kegiatan administrasi yang kamu lakukan. Atau coba ceritakan terkait dengan pengalaman kerja kamu terakhir gitu. Kamu yang lakuin itu pengalaman kerja terakhir, tapi kamu nggak bisa jelasin secara promosi gitu. Gitu, itu nggak Iya itu yang dilakukan kayak susah. gitu. Ya itu harus latihan kayak begitu gitu. Itu harus dilatih gitu. Kemudian dari sisi cara penyampaiannya juga gitu. Ya, ada orang yang pada saat ditanya yang gampang biasa, pada saat bingung udah tuh filler kemana-mana, suara nggak jelas, eye contact nggak jelas, senyumnya hilang, badannya udah nggak enak gitu. Nah, hal-hal semacam ini butuh dilatih juga karena ada orang yang gugup gara-gara nggak bisa jawab, sama gugup sama tekanan ini, tekanan suasana aja gitu. Ini di luar gugup-gugup yang tidak bisa diprediksi ya. Misalkan gugup nggak bisa diprediksi itu, misalkan kamu misalkan lewat online begini tiba-tiba mati listrik gitu misalkan gitu. Terus akhirnya aduh panik nih, akhirnya jadi gugup gitu. Itu kan nggak bisa diprediksi. Tapi untuk hal-hal yang bisa diprediksi, kamu harus punya persiapan. Interview itu belajarnya double. Ada belajar yang sifatnya itu mendengarkan, melihat, membaca gitu. Ada belajar yang harus kamu ucapkan. Mustahil kamu jago interview kalau nggak pernah praktek ngomong. Orang yang punya pengalaman ngomong banyak aja, kalau dia nggak latihan ngomong yang berkaitan dengan topik-topik interview, itu juga belum tentu langsung lancar gitu. Karena topik-topik yang akan dia sampaikan, itu topik-topik khusus yang di kehidupan sehari-hari nggak dia lakukan. Aku ada teman-teman bimbingan yang dia tuh penyiar radio. Aku punya teman-teman yang aku bimbing tuh dia presenter. Kayak gitu. Sama, jago sekali ngomong, suaranya bagus banget. Aku tutup mata gini enak banget ngomongnya gitu. Tapi kalau udah masuk ke pertanyaan interview jadi nggak lancar. Ya iya, karena topiknya bukan topik yang biasa dibahas di Oh. kehidupan sehari-hari. Sejago apapun kamu ngomong, sebagus apapun suaramu, segood looking apapun kamu ya harus dipraktekin gitu. Nah itu yang harus tetap dilakukan gitu. Kalau nggak ada persiapan ke sana ya, ya begitu-begitu aja gitu. Emang nggak apa-apa persiapan biasa-biasa aja. Ya nggak apa-apa silahkan itu pilihan masing-masing orang. Tapi balik lagi, kamu bukan pelamar tunggal. Kamu akan dibandingkan sama pelamar lain. Paling simpel adalah kalau kamu mau datang interview, secara simpel itu penanya HR atau user itu pasti akan membandingkan kamu dengan yang sebelumnya sama setelahnya. Paling simpel tuh gitu. Walaupun nanti sebenarnya semuanya ya, tapi di saat itu, saat aku dengerin kamu ngomong, pasti aku akan bandingin kamu dengan yang tadi. Atau setelah interviewnya selesai terus ada anak baru lagi, pasti kamu akan aku bandingin dengan yang baru ini gitu. Gitu gitu. Nah, makanya sejak awal ya harus impresinya harus bagus gitu. Nah, kalau kendalanya tadi lebih banyak di interview, perbanyak aja latihan-latihannya aja gitu. Harus punya metodenya itu. Harus praktek kayak tadi gitu. Metodenya disesuaikan gitu. Nanti kamu mau belajar sendiri boleh, cari teman di situ mau role play boleh, mau ikut sesiku juga boleh gitu biar kayak teman-teman yang lain gitu. Bebas gitu. Yang penting kalau interview itu kayak gitu.
Oke, oke. Ada pertanyaan yang lain lagi nggak? Yang sifatnya umum, yang masih kamu pikirin? Kalau ada, satu pertanyaan aja Apa deh. ya? Kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Kalau nggak ada ya sudah gitu. Ada nggak? Iya, belum ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada, kita masuk ke sesi kedua aja ya untuk bahas dokumen kamu. Oke? Oke. Oke.